Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai imani dalam perspektif keuangan Islam. Sebelum kita masuk ke perspektif keuangan Islamnya, kita akan terlebih dahulu berangkat dari perspektif Bank Indonesia mengenai electronic money atau uang elektronik. Kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang kita sebut sebagai uang elektronik atau e-money merupakan alat pembayaran yang mana bentuknya adalah bentuk elektronik, bukan dalam bentuk emas, perak, ataupun perunggu, ataupun dalam bentuk fiat money, tetapi bentuknya sudah berbeda lagi ya di era modern ini, yaitu dalam bentuk elektronik. Kemudian nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Pengguna uang elektronik ini harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit e-money dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi. Jadi hanya ada pengurangan atau penambahan digit angka yang tersimpan pada media elektronik tersebut sebesar nilai transaksinya. Kemudian setelahnya dapat mengisi kembali juga jika nilainya itu semakin berkurang. Pengisian kembali ini dinamakan sebagai top up. Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik bisa berupa chip atau server. Kemudian dasar hukum penyelenggaraan e-money telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang uang elektronik atau electronic money dan juga Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal uang elektronik atau electronic money. Apa saja sih manfaat uang elektronik? Nah, kenapa masyarakat dewasa ini malah justru lebih suka menggunakan e-money daripada fiat money? Bahkan faktanya, menurut Yuval Noah Harari dalam bukunya yang berjudul Money, uang elektronik itu di dunia ini lebih banyak jumlahnya dibandingkan uang logam dan uang kertas. Ya, sehingga digital money itu mayoritas yang digunakan oleh manusia di era sekarang. Padahal dulunya kita menggunakan emas dan perak yang mempunyai nilai intrinsik, tetapi semakin modern kehidupan manusia, justru mereka meninggalkan barang-barang berharga sebagai alat tukar dan menggunakan alternatifnya, yaitu media-media yang sifatnya adalah elektronik. Kenapa manusia di era sekarang ini lebih suka menggunakan uang elektronik? Di antaranya ada 3 manfaat yang dirasakan oleh mereka, termasuk kita mungkin ya. Yang pertama adalah adanya kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi-transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Nah, apalagi uang tunai ini kan perpindahannya itu kan dari tangan ke tangan ya. Kita tidak tahu apakah uangnya habis dipegang oleh dokter kah atau oleh pekerja yang mungkin tidak memperhatikan kebersihan kah atau lain-lain, sehingga resiko higienis atau tidak higienisnya uang itu juga besar. Tapi kalau untuk uang elektronik, medianya kan hanya kita yang memegangnya, sehingga itu lebih aman juga, sekaligus mudah dan cepat dalam melakukan transaksi. Kemudian tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang. Apalagi di Indonesia sudah lazim ya, kembaliannya bentuknya adalah permen jika pedagang tidak mempunyai uang kembalian yang bernilai kecil atau uang receh. Kemudian ya, e-money atau electronic money juga sangat applicable untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi. Jadi transaksinya sedikit-sedikit seperti itu, tapi frekuensinya itu sering, seperti transportasi, parkir, tol, fast food, dan lain-lain. Tetapi, ada juga resiko yang terkandung dalam penggunaan uang elektronik. Resiko uang elektronik yang pertama adalah mudah hilang dan dapat digunakan oleh pihak lain. Karena pada prinsipnya uang elektronik sama seperti uang tunai yang apabila hilang tidak dapat diklaim kepada penerbit. Gitu.
Jadi kalau kartunya hilang, maka uang tunai, nilai uang yang terkandung di dalam kartunya juga hilang. Tuh. Kemudian resiko karena masih kurang pahamnya pengguna dalam menggunakan uang elektronik, seperti pengguna tidak menyadari uang elektronik yang digunakan atau ditempelkan 2 kali pada reader untuk suatu transaksi yang sama, sehingga nilai uang elektroniknya berkurang lebih besar dari nilai transaksi, bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Kemudian ada 2 macam jenis uang elektronik jika dilihat dari batas nilai uangnya. Yang pertama adalah uang elektronik registered, merupakan uang elektronik yang data identitas pemegangnya tercatat atau terdaftar pada penerbit uang elektronik. Jadi data kita ada pada kartu yang kita pegang, ya, yang mana di dalam kartu tersebut terkandung nilai uang yang merupakan uang elektronik. Dalam kaitan ini, penerbit harus menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam menerbitkan uang elektronik registered. Nah, biasanya kita itu merupakan nasabah yang udah buka rekening di penerbit e-money-nya. Terus penerbit juga memerlukan data kita sampai KTP kita, sampai data-data pribadi kita. Nah, kemudian batas maksimum nilai uang elektronik yang tersimpan pada media chip atau server untuk jenis registered adalah 5 juta rupiah. Tuh. Kemudian yang kedua, uang elektronik unregistered merupakan uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak tercatat atau terdaftar pada penerbit uang elektronik. Nah, jika teman-teman pernah mendapatkan kartu, tetapi kemudian diberi suatu peringatan kalau kartu ini jatuh, kemudian ditemukan orang, maka orang tersebut bisa memakainya atau menggunakannya langsung gitu. Nah, itulah yang dinamakan sebagai uang elektronik unregistered. Nah, batas maksimum nilai uang elektronik yang tersimpan pada media chip atau server untuk jenis unregistered adalah 1 juta rupiah. Selanjutnya adalah pihak-pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik. Di sini kita bisa melihat ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pihak ya. Yang pertama adalah pemegang kartu. Pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari uang elektronik, yang mana dia sudah memasukkan nilai uang yang dia inginkan ke dalam sebuah kartu, yang mana kartu tersebut bisa digunakan sebagai pengganti uang tunai. Kemudian prinsipal. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan atau acquirer dalam transaksi uang elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis. Kemudian yang ketiga adalah penerbit. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik. Selanjutnya, acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang atau merchant yang dapat memproses uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain. Pihak selanjutnya, pihak yang kelima adalah pedagang atau merchant, adalah penjual barang dan atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan uang elektronik. Selanjutnya, penyelenggara clearing. Penyelenggara clearing adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan atau acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik. Dan yang terakhir adalah penyelenggara penyelesaian akhir, yaitu bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan atau acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dan penyelenggaraan clearing. Kemudian selanjutnya di sini teman-teman bisa melihat ada daftar penyelenggara uang elektronik yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia per 27 Mei 2020. Teman-teman bisa mengaksesnya di bi.go.id ya. Kemudian di sini ada flash, kemudian ada Jack Card yang diterbitkan oleh PT Bank DKI, kemudian ada Mandiri e-money yang diterbitkan oleh PT Bank Mandiri, Mega Cash, Bank Mega, Tap Cash, BNI, Nobu e-money, Brizi dari Bank Rakyat Indonesia, dan lain-lain ya. Ada DokuPay, Flexi Cash,
dan sebagainya. Ada OVO juga, Paytrend, Bulu Pay Cash, Shopee Pay, Auto Cash, Link aja, Hasanahku. Jadi ini teman-teman bisa melihat di sini ada beberapa e-money yang bentuknya adalah e-money syariah. Oh, itu e-money syariah, kemudian Mandiri Syariah juga ada e-money-nya. Ada Dana. Oke, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat ke peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik ya. Dari dokumen ini diketahui berdasarkan lingkup penyelenggaraannya, uang elektronik dibedakan menjadi closed loop dan open loop. Closed loop yaitu uang elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan atau jasa yang merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Sementara open loop yaitu uang elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan atau jasa yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Gitu. Jadi bisa digunakan lintas penyedia barang dan jasa, lintas penerbit gitu ya. Kemudian jadi seperti ini teman-teman. Jadi ada uang elektronik yang sifatnya itu close. Jadi dia tuh hanya bisa digunakan kepada merchant-merchant yang memang sudah bekerja sama dengan penerbit uang elektronik tersebut. Sementara kalau open loop dia tuh lebih open gitu. Jadi bisa digunakan lintas penerbit untuk pembayaran atau transaksi yang lintas penerbit. Kemudian media penyimpanan nilai uang elektronik tadi juga sudah kita singgung sedikit ya, yaitu server based dan chip based. Jadi medianya itu ada dua pilihan, ada yang menggunakan server dan ada yang menggunakan kartu chip. Kemudian pencatatan data identitas pengguna ada unregistered dan registered. Nanti imbasnya adalah kepada jumlah nominal uang yang ada di kartu kita. Kalau yang registered itu batas maksimalnya lebih banyak 5 juta rupiah. Kalau unregistered hanya 1 juta rupiah. Kemudian selanjutnya pemrosesan transaksi uang elektronik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemrosesannya wajib dilakukan secara domestik dan ditransaksikan dengan nilai rupiah ya, dan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional. Kemudian juga ini batas nilai transaksi uang elektronik dalam 1 bulan paling banyak 20 juta rupiah. Selanjutnya fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI mengenai uang elektronik syariah. Dari fatwa DSN MUI ini diperoleh ketentuan hukum bahwa uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa berikut. Kemudian, ketentuan terkait akad dan personalia hukum. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah atau akad qard ya. Jadi diperhatikan ini akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik. Jadi misalkan akad antara kita dengan perusahaan di mana kita punya uang elektronik yang dia terbitkan. Itu akadnya adalah dua pilihan. Ada pilihan wadiah, ada pilihan qard. Nah, wadiah itu berarti kan titipan ya, sementara qard itu adalah pinjaman. Jadi kalau akadnya wadiah kita menitipkan uang kepada si penerbit uang elektronik. Sementara kalau akadnya qard adalah kita meminjamkan uang kita kepada penerbit uang elektronik. Nah, dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadiah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wadiah sebagai berikut. Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja. Jadi kita berhak untuk menggunakan uang itu kapan saja, karena itu titipan kita. Kemudian jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan kecuali atas izin pemegang kartu. Jadi penerbit yang kita titipi uang itu tidak boleh menggunakan uang kita entah untuk investasi atau hal-hal lain gitu. Jadi mereka sekedar menerima uang yang kita titipkan aja. Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit
atas izin pemegang kartu. Nah, kalau kita izinkan untuk digunakan uangnya, maka akad titipan atau hadiah tadi berubah menjadi akad pinjaman, ya. Dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qard. Jadi nanti akibatnya adalah dia akan beralih akadnya dari wadiah menjadi qard. Kemudian otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu. Jadi dana yang kita titipkan itu namanya adalah dana float. Dan dana tersebut itu nanti akan diinvestasikan ke instrumen-instrumen yang memang sudah ditentukan oleh otoritas keuangan. Kemudian penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam hal akad yang digunakan adalah akad qard, maka berlaku ketentuan dan batasan akad qard sebagai berikut. Jumlah nominal uang elektronik yang kita tukarkan dengan chip itu tadi, kita masukkan ke dalam media elektronik tadi itu bersifat utang yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja. Kita tetap bisa menggunakan uang tersebut kapanpun. Penerbit dapat menggunakan atau menginvestasikan uang utang dari pemegang uang elektronik. Jadi penerbit uang elektronik itu bisa menggunakan uang kita. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang kapan saja sesuai kesepakatan. Kemudian otoritas keuangan terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman dari pemegang kartu. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Sebetulnya teman-teman kalau membaca lebih lanjut, nanti di sini ada akad antara penerbit dengan pihak penyelenggaraan uang elektronik seperti principal acquirer, pedagang, penyelenggara clearing yang tadi adalah lembaga bank dan non-bank, ya, termasuk juga pedagang-pedagang yang terkait. Tapi ini nanti teman-teman bisa membacanya sendiri secara mandiri di dokumen Fatwa DSN MUI mengenai uang elektronik, begitu ya. Dan terima kasih karena waktu membatasi kita. Kita sudah sampai di sini untuk penjelasan terkait uang elektronik menurut perspektif keuangan Islam dengan berlandaskan pada Fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI nomor 116 DSN MUI 9/2017 tentang uang elektronik syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pemaparan materi. Semoga semuanya bisa memahami ya, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.